Nah, sekarang sebelum kita memulai acara webinar ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, apa sih Coach Potato itu? Supaya teman-teman bisa lebih mengenal kegiatan kami dan juga bisa terus berpartisipasi dalam program yang kami buat. Nah, jadi seperti teman-teman lihat di share screen ini, Coach Potato itu adalah online coaching platform yang kita gunanya untuk pemberdayaan generasi muda. Kita fokus pada capacity building program kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nanti materi-materi webinar kita itu yang free access itu nanti akan kita taruh di YouTube channel kita. Cuman memang ada beberapa webinar itu yang kita berbayar dan itu hanya di-share kepada peserta saja. Nah, jadi apa aja sih kegiatan kita sebagai Coach Potato? Nah, jadi kita itu fokusnya memberikan servis dalam coaching, mentoring, dan juga workshop. Nah, untuk saat-saat ini, karena kita lagi PSBB, WFH, dan semacamnya, kita sangat aktif dalam mengadakan webinar dan juga diskusi publik melalui Instagram kita @coachpotatoindonesia. Nah, jadi kalau masih ada dari teman-teman yang belum follow kita, silahkan follow Instagram kita di @coachpotatoindonesia. Nah, kemarin dari tahun lalu dan juga tahun ini, kita sudah mengadakan online scholarship coaching untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri dengan beasiswa. Nah, jadi bisa teman-teman lihat. Ini adalah salah satu program kita tahun ini dan juga tahun lalu. Nah, dan alhamdulillah yang tahun lalu yang berhasil mengikuti kegiatan ini itu alhamdulillah dapat beasiswa LPDP, beasiswa Erasmus Plus dan juga dari Kemenristek Dikti dan dari Wisely yaitu dari American Embassy kayak gitu. Selain itu, seperti Agung dan juga ada Ain tadi, mereka berpartisipasi dalam kegiatan kita 3S itu namanya, yaitu adalah Social Startup Sprint. Jadi kita mendapatkan dana hibah dari University of Melbourne untuk mengadakan training tentang social startup, tentang social enterprise. Dan ini juga sudah terlaksana tahun lalu. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau tahu terus apa aja sih kegiatan kita ke depannya, itu stay tune aja di Instagram kita karena kita akan share terus informasinya di sini dan semoga teman-teman bisa ikut terlibat aktif dalam kegiatan yang akan kita adakan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Agung dan juga Hana untuk melanjutkan webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Thank you, Ria. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, teman-teman kita mulai ya untuk acara belajar bersama kali ini. Yang baru datang mungkin kita perkenalan ulang ya. Nama saya Agung Prayodia Muhana. Saya di sini sebagai moderator, terus kemudian sebagai pemateri yaitu Mbak Hana. Nah, hari ini kan tentang peluang bisnis nih. Di era pandemi, banyak permasalahan yang terjadi di era pandemi, termasuk perubahan aktivitas kegiatan yang saat ini terjadi. Permasalahan-permasalahannya salah satunya di perekonomian, yaitu merosot mungkin UKM-UKM, kemudian banyak teman-teman juga yang dirumahkan, kemudian banyak bisnis juga ada yang bisnisnya jadi turun, kemudian masih banyak lagi permasalahan yang terjadi di era pandemi ini. Semuanya jadinya berbasis online ya. Terus ada juga intinya semua yang terjadi saat pandemi ini jadinya agak susah. Tapi sebenarnya kalau kalian berpandang ke perspektif lain, sebenarnya menurut saya adalah berlian. Kenapa saya bilang berlian? Bagi teman-teman pasti otomatis jika memang saat itu ada permasalahan, sehingga kita mencari gimana cara solusinya. Itu yang saya maksud kenapa pandemi ini bisa jadi berlian. Salah satunya misalkan vaksin yang biasanya kita buat itu 1 tahun bisa jadi, dan masih banyak pandemi ini sebagai berlian. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih, di era pandemi tentunya kita di rumah banyak aktivitas yang kosong. Kenapa kosong? Waktu transportasi yang kita harus bekerja jalan ke rumah, ke pekerjaan, ke kantor, kemudian ke sekolah, transportasi kan banyak tuh, menghabiskan kurang lebih 30 menit sampai sekian menit. Nah, itu sebenarnya waktu kosong kita itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.
Salah satunya itu mungkin untuk berpikir sejenak untuk peluang apa sih yang kita bisa dapatkan di pandemi ini untuk kita berbisnis, berusaha, berwirausaha. Nah, di belajar bersama kali ini, di webinar kali ini kita akan bahas bersama Mbak Ana untuk mencari peluang yang seperti apa dan bagaimana membaca sebuah peluang di era pandemi ini sehingga kita bisa berbisnis, berwirausaha dan kita juga marketing basicnya ya. Kita belajar marketing basicnya bersama Mbak Hana juga. Untuk itu, mari kita belajar bersama. Saya persilakan untuk Mbak Hana. Oke, halo semuanya. Mungkin aku perkenalkan diri lagi ya. Namaku Betul. Aku adalah seorang marketing researcher independen saat ini. Sebelumnya memiliki 3 tahun pengalaman di bidang marketing di perusahaan seperti Kantar Consulting, Maki-Maki Branding Consulting, dan L'Oreal Indonesia gitu. Nah, aku langsung aja mulai di share materinya ya. By the way, ini kalau misalkan ada yang mau nyalain audio boleh banget, atau video boleh banget, biar kesannya tuh diskusi kita lebih interaktif gitu. Karena sebenarnya ini kayaknya semenjak pandemi jadi lumayan terbiasa nih sekarang sharing via online kan. Biasanya kan langsung face to face gitu kan. Karena baru. Betul. Nah, aku prefernya tuh yang langsung gitu, karena ada human interaction-nya, ada human touch-nya, tapi nggak apa-apa, semoga tetap kena ya ke kalian. Gitu. Oh iya Mbak, untuk waktunya 30 menit ya Mbak? Ya, not more than 30 minutes. Oke. Okay. By the way, karena ini materi tentang bisnis dan marketing, mungkin terdengarnya dari teman-teman sendiri ini semuanya agak berat gitu ya. Cuman aku akan bawa seringan mungkin, kayak ibaratnya kayak kalau ngobrol sama temen aja gitu ya. Jadi kalau ada yang mau nanya di tengah-tengah, just raise your hand atau enggak kayak unmute. Jadi you can just ask me directly. Oh ya maaf kalau ngomongnya suka campur-campur. Nggak tahu kenapa ini susah banget untuk dihilangkan habit yang ini. Aku share. Oh ya Mbak, saya mau tanya nih, kita nanti untuk sesi tanyanya enaknya di akhir atau di tengah nih? Sebenarnya aku pribadi di akhir, cuman kalau misalkan kalian pengen di tengah-tengah itu nggak masalah banget sih. Aku nggak apa-apa. Okay. Kalau emang kayak nggak tahan banget untuk nanya. Santai banget betul, sih. Betul. Makanya sebenarnya lebih enak tuh kalau nyalain videonya. Nggak apa-apa ya, aku. Iya sih, ya. Oke Mbak, mari Mbak. Oke. Ini background, ini profilku dulu. Namaku Hana, aku adalah seorang independent marketing research consultant dengan 3 tahun pengalaman di bidang marketing di both consultancy industry dan di consumer goods industry. Kenapa aku memilih rute ini sebenarnya? Mungkin biar teman-teman lebih jelas. Kenapa? Karena menurutku sebagai marketing expert itu penting banget untuk punya kapasitas analisa yang dalam. Makanya aku belajar di consultancy industry dan juga pengalaman di bidang eksekusinya langsung gitu. Makanya aku pernah internship di L'Oreal gitu. Nah, di sini aku juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan nih selama aku menjadi konsultan gitu. Aku bekerja untuk local companies kayak misalkan e-commerce lokal atau multinational companies gitu, kayak FMCG yang kita pernah tahu lah, banyak lah ya FMCG di sini. Aku fast moving consumer goods company gitu. Nah, makanya karena 3 tahun pengalaman di bidang marketing ini, aku lumayan suka banget deh ketemu konsumen-konsumen Indonesia gitu. Jadi lumayan sering ngobrol lah sama konsumen-konsumen di lapangan, kayak misalkan di Makassar, di Medan, di Palembang, gitu. Ngobrol langsung sama mereka untuk mengetahui nih mereka tuh sebenarnya sifat-sifatnya seperti apa sih, sukanya apa, pengalamannya sebagai konsumen seperti apa. Jadi ketika perusahaan mau buat decision nanti di masa depan, dia bisa mempertimbangkan decision-nya dengan hasil riset yang udah aku buat ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang ide bisnis gitu di saat pandemi. Nah, sebenarnya ini aku tuh terinspirasi buat kelas ini kenapa? Karena kita tahu mungkin banyak berita gitu kan, ada yang kena layoff, teman-teman di luar sana gitu. Aku nggak tahu, hopefully teman-teman ini nggak ada yang kena layoff ya. Terus mungkin juga karena WFH ini kan pasti banyak energi-energi berlebih nih ya. Orang-orang punya waktu lebih banyak, seperti yang Agung bilang tadi, sekarang udah nggak ada transportation time gitu kan, commuting time nggak ada gitu kan. Terus mungkin jadinya lebih banyak waktu luangnya gitu. Nah, mungkin yang punya energi berlebih nih bisa disalurkan ke hal yang lebih positif gitu. Nah, bahkan mungkin untuk para pekerja nih
yang emang sudah bekerja, tapi dan emang selalu pengen kayak, aduh pengen dia punya bisnis sampingan, apa ya kira-kira. Nah ini mungkin it's actually your time to execute your business gitu. Nah, jadi di sini sifatnya aku hanya memberikan inspirasi ide, dan mungkin akan nge-trigger ide-ide lain yang lebih gila lagi buat kalian semua. Gitu. Nah, ini tuh aku nggak presentasi hari ini aku nggak berdasarkan riset khusus, jadi aku nggak mengconduct research apapun secara langsung. Maksudnya aku nggak melakukan FGD atau nggak melakukan interview langsung ke konsumen, tapi kan aku beberapa bulan belakangan ini kan aku benar-benar melakukan riset ya buat klien-klien aku kan, jadi kayak mungkin ada beberapa insight yang aku taruh di sini gitu, yang sebagai apa ya, sebagai info aja gitu, insight buat kalian, semoga bermanfaat gitu. Nah aku banyaknya sih ini hasil observasi dan desk research ya. Gitu. Nah jadi dari finding yang aku temukan di hasil riset di internet dan dari lapangan, aku akan memunculkan ide ini nih, bisnis idea ini nih yang aku akan bahas nanti, dan juga ada marketing knowledge yang akan aku kasih ke kalian. Ini kayak basic banget sih gitu. Oke. Sorry ya, ini kenapa ya? Sorry. Bentar. Oke. Nah, sekarang lagi working from home kan ya nih. Masyarakat pasti ada perubahan lah ya dari segi day-to-day activity. Kalau misalkan sebelum pandemi, mereka biasanya kerja di kantor, belajar di sekolah, atau mungkin kalau mau biar lebih nyaman gitu, mereka kerja secara remote di kafe, atau mereka biasanya kan harus commuting ke sekolah, ke kantor gitu kan. Dan biasanya juga after office hour tuh mereka workout gitu sama teman-temannya di GBK, atau misalkan di studio-studio senam gitu, kayak misalkan di Sana Studio, atau misalkan di Breathe, gitu. Nah juga biasanya mereka catching up sama teman-teman di kafe gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perbedaannya jauh banget nih. Dulu yang mereka selalu beraktivitas di luar, nah sekarang mereka beraktivitasnya hanya di dalam rumah, kerja, belajar dalam rumah. Terus sekarang udah nggak ada lagi nih commuting gitu kan, udah nggak ada lagi olahraga di luar rumah, semuanya tuh kan di dalam rumah, makanya banyak gitu. Jadi everything is almost done at home. Nah, bentar, ini kenapa sih? Oke. Nah, oke. Kalau menurut artikel yang aku baca dari McKinsey, katanya tuh sekarang konsumen itu income-nya pada turun kan, karena mungkin ada yang gajinya di-cut gitu-gitu kan. Nah, makanya sekarang konsumen ini pada belanjanya tuh hal-hal yang penting-penting aja gitu, ke kebutuhan primer atau ke kebutuhan-kebutuhan sekunder yang mereka masih anggap penting gitu. Nah, ada fakta baru lagi nih bahwa ternyata sekarang tuh konsumen-konsumen ini udah shifting loh pembeliannya. Tadinya mungkin belinya via offline, via langsung ke penjual, sekarang mereka belinya online gitu. Jadi kalau solusi digital tuh sekarang lagi diperlukan gitu. Sorry ya, ini teknis nih. Maaf ya, ini aku nggak tahu kenapa nggak bisa di next. Sorry. Ini sih. Agak lambat kok, Mbak. Sorry, ini Zoom-nya nih, bentar ya. Oke. Nah, tadi kan aku bilang sekarang konsumen itu belinya hal-hal yang esensial doang kan, hal-hal yang penting doang. Nah, apa sebenarnya esensial gitu? Yang penting buat konsumen itu sebenarnya adalah makanan, of course, baju, personal care,
itu kan primer kan sebenarnya buat mereka. Nah, kayak hobi, entertainment, dan aksesoris-aksesoris itu juga sebenarnya penting gitu, walaupun itu bukan kebutuhan primer. Dan jasa-jasa juga diperlukan gitu. Kayak misalkan ada yang plan mau menikah gitu kan, nggak mungkin dong ditunda nikahnya, atau ada yang mau les gitu, ada course gitu, nggak mungkin dong ditunda course-nya, atau di company melakukan sebuah seminar gitu kan, nggak mungkin dong ditunda, itu juga makanya penting gitu. Nah, karena sekarang kehidupan konsumen semuanya di dalam rumah, makanya kita harus memastikan bahwa konsumen itu hidup dengan nyaman dan tetap menyenangkan di dalam rumah gitu. Ini yang apa ya, semacam sentence yang we need to really pay attention to gitu. Jadi kita harus benar-benar ensure bahwa their life at home itu comfortable dan enjoyable gitu. Nah, pertama nih kita bahas tentang online food and beverage gitu. Kita bisa tahu nih, sekarang nih ya, dengan adanya pandemi gini, orang-orang tuh bener-bener melakukan apapun di rumah gitu kan. Jadi mereka mungkin jadi lebih punya banyak waktu untuk masak gitu. Itu yang pertama harus dipikirin. Makanya mereka tuh suka nih kalau misalkan ada, mereka punya banyak waktu masak di rumah. Tapi juga ada orang-orang yang kerja kan ya. Jadi mereka tuh sebenarnya mereka mau masak sendiri, cuman aduh gimana ya, kalau masak sendiri nanti kerjaannya nggak kelar gitu kan. Jadi mereka prefer nih kayak hal-hal kayak frozen food gitu. Frozen food yang menawarkan biar healthy. Kayak contohnya, misalkan ayam kremes tanpa MSG dan pengawet yang healthy gitu, yang di frozen. Atau misalkan kayak simple makanan-makanan yang di bowl, yang di pack di kotak makan gini yang siap delivery gitu, tapi menunjukkan value healthy gitu. Nah, sebenarnya healthy di sini tuh nggak mesti healthy yang kayak konotasinya adalah makanan diet gitu ya, makanan tinggi protein dan lemak, nggak mesti kayak gitu. Tapi buat konsumen, healthy ini sebenarnya yang penting sehat as in, nggak pakai pengawet, nggak pakai MSG, nggak pakai pewarna, dan menggunakan bahan-bahan asli gitu. Jadi sehat, tapi tetap enak gitu. Dan kayak value-value seperti higienis itu penting banget untuk mereka pegang. Selain frozen food, ada juga food and delivery yang tadi yang siap dikirim. Nah, sekarang tuh sebenarnya menurut aku bisnis ini tuh on the rise banget ya. Kenapa? Sekarang karena untuk jasa delivery-nya tuh masih ada banyak banget options-nya gitu. Kalau misalkan kalian emang udah bisnis yang well established tuh, karena bisa joinan sama GoFood dan GrabFood gitu kan untuk delivery-nya. Cuman kalau misalkan bisnis awal gitu, bener-bener yang baru mulai banget, pakai GrabSend atau GoSend pun nggak masalah sih, asal konsumennya willing untuk bayar gitu. Dan kalau misalkan yang agak jauh gitu, sebenarnya ada kayak option-option kayak Paxel, Lalamove gitu, yang bisa ngirim produk makanannya dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Nah, kalau kayak misalkan aku kemarin lihat nih, sempat di Tokopedia gitu. Sekarang Tokopedia tuh kayak, aku lihat banyak banget seller-seller yang jual frozen food di Tokopedia gitu. Nah, menurut aku ini juga lumayan potensial sih untuk nge-tap e-commerce sebagai channel penjualan kalian kalau mau jualan frozen food gitu. Itu satu ya, di food and beverage. Next, di apparel gitu. Buat orang-orang yang mungkin tertariknya di bisnis bidang fashion, mungkin sekarang kalau misalkan baju-baju trendy yang kekinian yang buat keluar tuh udah nggak ini lagi kali ya. Orang-orang masih hesitant untuk beli gitu. Kenapa? Karena mereka emang jarang keluar rumah dan jadi jarang beli baju baru gitu kan. Mungkin bisa di shift mindsetnya untuk mungkin jualan bajunya tuh ke baju-baju kayak working outfit tapi yang comfortable gitu, yang bahannya mungkin breathable, bahannya masih nyaman, pakai cotton, agak loose bahannya. Terus memfokuskan desainnya itu di bagian atas baju, di top wear gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau orang-orang kerja itu kan mereka kan Zoom meeting atau misalnya Google meeting gitu kan. Jadi yang dilihat tuh sebenarnya cuma baju doang gitu. Jadi details di sini tuh menurut aku ini ya akan menarik buat konsumen gitu. Dan tetap lagi tentu. Kemudian yang bisa juga dipikirkan adalah sleepwear dan piyama gitu. Jadi kalau misalkan kayak baju-baju rumahan pasti juga dipertimbangkan. Kenapa? Karena emang mereka di rumah doang. Jadi lebih cenderung untuk pengen nyaman di rumah gitu. Jadi kayak buat bisnis baju seperti kayak kaos, celana pendek, atau home dresses, atau piyama gitu, itu lebih potensial sih gitu. Nah, tips sedikit buat bisnis-bisnisnya yang kayak gini. Sebenarnya konsumen tuh suka banget dengan options yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian jualan piyama atau jualan baju kerja gitu, please make sure variasinya banyak. Kayak misalkan jumlah warnanya banyak, jumlah desainnya banyak, jumlah
kategori-kategori pakaiannya juga banyak gitu. Jadi buat konsumen tuh seneng untuk bisa milih gitu. Nah, ini next, personal care. Nah, mungkin kalian juga udah aware ya, mungkin dari diri kalian sendiri juga sekarang jadi lebih bersih daripada biasanya gitu kan. Makanya mungkin kalau kalian mau online bisnis di bidang kayak jualan sabun, jualan disinfektan, jualan alkohol, jualan tisu basah gitu misalkan, atau itu pasti itu ini sih potensial gitu. Atau misalkan kayak jualan masker atau face shield atau hoodie gitu untuk protect these people from the outside world gitu. Biar mereka nggak kena bakteri-bakteri dan kuman yang ada di luar dan virus-virus juga ada di luar. Gitu. Nah, next. Tadi kan aku udah bilang kan, oke mungkin kalau kebutuhan primernya udah nih ya. Tapi sebenarnya kan sekarang orang juga kalau di rumah kan nggak mungkin dong cuma memenuhi kebutuhan primernya doang kan. Pasti juga ada kebutuhan-kebutuhan sekunder yang ingin dipenuhi gitu. Kayak mereka pasti tetap pengen hobinya dijalanin atau tetap merasa terhibur di rumah gitu kan. Nah, coba deh dengan mindset bikin hobi di rumah bisa dilakukan gitu. Kayak misalkan nih, orang-orang mungkin yang suka painting gitu. Orang-orang bisa suka ngelukis. Misalnya mereka ngelukisnya di luar gitu. Ngelukis as in ikutan event lukis di luar. Kalian simply bisa buat kayak apa? Painting kit gitu. Udah disediain kanvasnya, catnya, kuasnya, at one package yang siap dijual gitu. Itu potensial. Ini temanku ada yang bisnis kayak gini dan menurut aku unik banget sih. Aku suka banget pas dia cerita dia bikin bisnis ini dan ternyata resultnya feedbacknya positif dari masyarakat gitu. Next kayak misalkan workout session gitu. Kalau kalian punya potensi apa ya? Kalian bisa zumba, kalian bisa bar, bisa yoga gitu. Mungkin kalian bisa buat sesi olahraga bareng buat teman-teman kayak mungkin dikasih biaya apa sesinya berapa gitu ya. Kenapa nih? Kan sebenarnya kalau dipikir-pikir di YouTube juga ada nggak sih Kak di apa website ada juga yang gratisan gitu. Nah, tapi bedanya kalau misalkan kalian sediain jasa yang via Zoom gini session workout gitu, itu tuh kalian sebenarnya konsumen senang loh. Mereka tuh bisa tahu misalkan kalau ada gerakan yang salah, kalau ada gerakan yang harus dibetulin, mereka tuh suka dengan detail-detail seperti itu gitu. Terus dengan adanya live session workout juga sebenarnya bikin mereka jadi entertain gitu kan. Jadi mereka nggak merasa sendiri di rumah gitu. Nah, next ini menarik banget sih menurut aku. Ada juga yang jual jasa virtual working tour gitu. Jadi, kalau kalian tahu di Kota Tua itu kan suka banyak ada ini ya, apa sih jasa-jasa orang bawa sebagai tour guide, membawa turis-turis keliling-keliling Kota Tua gitu kan. Nah, semenjak pandemi ini, si Jakarta Good Guide ini buat jasa keliling luar negeri, jasa tourism keluar apa sih walking tour ke luar negeri, tapi via Zoom gitu. Jadi diperkenalkan ini museum ini museum ini kalau mau daftar visa ke sini loh. Dan itu menurutku menarik banget gitu. Nah, makanya di sini dengan mindset ini sebenarnya aku tuh mau menginspirasi teman-teman bahwa sebenarnya business opportunity tuh ada banyak banget gitu. Even saat pandemi ini gitu. Jadi yang dulu mungkin kita nggak kepikiran untuk dilakukan secara online, ternyata bisa gitu. Jadi sebenarnya tinggal pinter-pinter kita aja nih gitu. Next, working accessories gitu. Nah mungkin gini, kalau misalnya kita dengar kata aksesoris, mungkin yang terpintas di kepala kita adalah gadget gitu kan, handphone gitu. Atau misalnya apa ya, kabelnya charger gitu. Nah sekarang karena orang-orang juga nggak keluar gitu kan, orang-orang juga nggak mau pamer handphonenya lucu gitu kan, case-nya gitu kan. Jadi sebenarnya yang mereka butuhkan adalah aksesoris rumah gitu, kayak misalkan nih ada meja laptop atau tempat mouse gitu. Kenapa? Karena mereka pengen experience mereka dalam bekerja lebih nyaman lagi gitu. Tuh, next. Nah, ini nih yang aku bilang services gitu. Jadi kalau kalian sadari bahwa kayak misalkan pernikahan atau company event atau seminar-seminar itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak mungkin tidak dilakukan kan. Kenapa? Karena ya walaupun bukan kebutuhan primer, tapi kita tuh butuh gitu. Kita butuh butuh membuat event itu tetap ada, butuh tetap belajar, butuh tetap bertemu dengan butuh tetap acara-acara itu tetap berjalan gitu kan. Itu kan sebenarnya semua sebuah kebutuhan. Tapi memang sekarang untuk industri service ini mungkin yang dicari bukan bukan
bukan acaranya kayak makannya atau misalkan acara lihat live musicnya, tapi lebih ke konten di acara eventnya itu sendiri gitu. Contoh nih misalkan virtual wedding itu. Dulu kalau misalkan kita kenikahan, coba bayangin nih, kalian kalau kenikahan yang diincar apanya? Salaman sama pengantin dan makannya kan sebenarnya. Nah sekarang salaman sama pengantin dan makan itu udah nggak ada lagi gitu kan. Karena sekarang semuanya virtually. Jadi sebenarnya ibaratnya ya enjoyment kita ketika kita ke wedding itu bukan dari salaman lagi dan bukan dari makan lagi, tapi adalah dari kehangatannya. Jadi sebagai WO kita harus bisa mendeliver kehangatannya itu. Nah, gimana sih caranya mendeliver kehangatan itu ke virtual audience gitu kan? Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan make sure bahwa satu nih ya, ini banget kenapa? Karena MC itu membawa acara kan. Jadi karena MC yang bawa acara, kalau misalkan MC-nya seru dan audiensnya emang anak-anak muda, itu kan jadinya acaranya seru kan gitu. Sebagai audiens juga kita senang gitu. Terus misalkan kalau misalkan buat misalkan virtual seminar gitu, kita harus make sure bahwa speaker atau facilitator itu emang orang-orang yang kita bawa materi itu emang asik, emang seru gitu. Jadi mereka datang ke virtual eventnya juga senang gitu, juga ngerasa dapat manfaatnya gitu. Dan detail-detail execution kayak misalkan nih kalau di wedding ada games kayak virtual games kayak misalkan polling gitu, atau misalkan kayak ada acara-acara apalah gitu, game-game virtual gitu, itu tuh buat acaranya jadi hangat gitu. Jadi benar-benar kreativitas kita tuh diuji kalau sebagai virtual event organizer di sini gitu. Nah kayak misalkan fotografer atau videografer itu juga sebenarnya masih in demand loh. Kenapa? Karena semuanya di-conduct virtually, jadi orang-orang tetap pengen dong acara itu tetap dibungkus dengan diabadikan gitu kan ya, diabadikan. Jadi mungkin butuh skill-skill yang seperti editingnya lebih jago lagi, terus misalkan nyari angle-angle fotonya lebih bagus lagi gitu. Jadi emang harus upskilling di sisi itunya. Nah, mungkin pertanyaannya gini sekarang, terus kenapa Kak bukannya itu semua udah ada ya sebenarnya? Oke, paling cuma bedanya kita ganti ke digital doang kan. Terus atau mungkin kayak, nah sekarang nih attendance-nya di sini ada 12 nih, ada 12 orang kan. Mungkin 12 itu juga buat aku. Terus gimana dong, apa nih bedanya jualan aku sama jualan yang lain gitu kan. Nah, ini good news sih. Tenang aja guys, Indonesia tuh gede banget. Indonesia is a very huge and appealing market. Kalian lihat deh, kalau kalian Google, jumlah masyarakat di Indonesia tuh ada berapa sih? Ada 260 juta gitu kan. Itu banyak banget gitu. Nah, nggak mungkin dong masa kalian nggak bisa sih dapat ibaratnya misalkan ada satu bulutan nih, ini semua masyarakat Indonesia, masa kalian nggak bisa sih dapetin setitiknya itu aja tuh udah berapa ratus atau berapa ribu konsumen kan gitu, pasti bisa kok. Nah tapi gimana caranya, emang kita harus melakukan strategi nih, ada strategi kan. Nah sekarang nih Kak, kita kan udah dengerin tadi udah berapa, mungkin udah 15 menit kali ya ngobrol tentang ide-ide bisnis yang mungkin bisa kalian tap gitu. Nah sekarang apa nih yang harus aku lakukan gitu? Yang pertama, beneran deh kalau misalkan mau mulai bisnis, itu tuh emang harus dipakemin langsung dijalanin gitu. Jadi decide, kamu tuh maunya bisnis apa nih yang bisa kamu offer gitu, apa yang bisa kamu tawarkan ke masyarakat di luar sana, produkkah, jasakah gitu kan. Kira-kira manfaat apa sih yang kamu mau tawarkan, kebutuhan apa yang mau kamu penuhi gitu. Nah ini kan dari segi gitu kan. Nah, tapi ada juga nih namanya brand. Ini yang kita bilang brand. Brand itu adalah image atau persepsi yang kalian pengen tunjukkan ke masyarakat gitu. Jadi kalian tuh maunya bisnis kalian ini tuh dilihat seperti apa. Nilai-nilai apa sih yang kalian pengen sampaikan ke masyarakat? Persona atau image seperti apa yang kalian pengen bikin gitu ke masyarakat di sana. Nah, ini mungkin aku kasih case example ya. Karena abis ini aku kan kayak ngasih 3 what should I do gitu kan, jadi mungkin lebih enak kalau misalkan aku kasih case example. Ini salah satu brand aku namanya Eat and Fit. Ini adalah makanan Indonesia tapi frozen food gitu. Jadi ini food, kalian tinggal masukin di microwave medium heat 5 menit selesai, atau misalkan bisa juga pakai teflon dihangatin gitu kan. Ini kan Indonesian quick cooking side dishes. Kalau dipikir-pikir sebenarnya ya di luar sana juga banyak nggak sih yang jualan frozen food makanan Indonesia gitu. Terus bedanya aku sama mereka apa? Nah itu dia tadi, tenang aja guys. Di Indonesia ini ada banyak banget orangnya, 260 juta jiwa. Masa kita nggak bisa sih targetin itu gitu. Mungkin kalian semua di sini ada yang bingung sedikit tentang brand itu apa sih tadi kan? Yang how do you want them to see you?
what values do you want to deliver, what kind of persona. Nah ini, aku kasih case ada yang tahu nggak nih ini apa? Film apa? Tahu nggak sih? The Scandal of the Sun. Bukan, nih Crash Landing on You. Ya, harus itu dipakai di sini. Oke, terima kasih. Jadi ini aku kasih kasih sedikit contoh yang mungkin bisa kalian cerna dengan mudah gitu ya. Nih, kita contoh nih. Misalkan nih yang cowok ini adalah target market. Cowok ini adalah Kapten Ri itu kan sebenarnya incerannya Yoon Se-ri sama Seodan. Kalau misalnya dipikir-pikir, dua-duanya itu sama-sama manusia loh. Dua-duanya sama-sama perempuan. Dua-duanya sama-sama cantik dan sama-sama karismatik. Terus apa dong bedanya? Ya nggak sih? Kalau dipikir-pikir. Iya. Nah, bedanya adalah Yoon Se-ri itu orangnya sangat hangat, sangat suka menolong, sociable, mudah untuk beradaptasi gitu kan. Sedangkan Seodan ini orangnya tuh yang lumayan eksklusif. Terus agak-agak pendiam yang pendiam yang aku bingung bahasa Indonesia mandiri dan setia gitu. Mereka sama-sama manusia kok, tapi mereka punya persona atau image yang berbeda gitu. Makanya ketika mereka berhubungan dengan laki-laki di luar sana, laki-laki misalkan target market, yang suka sama Yoon Se-ri, yang mau jadi pacarnya Yoon Se-ri itu si ini nih, Kapten Ri. Kenapa? Karena Kapten Ri emang sukanya sama cewek yang hangat, cewek yang penolong, cewek yang sociable, dan easy to adapt. Makanya ketika Seodan ini, si Seodan yang juga suka sama Kapten Ri, dia tuh nggak ibaratnya tuh nggak match gitu, nggak bisa kebeli nih gitu. Kenapa? Karena brandnya itu beda gitu, nggak cocok gitu. Jadi dengan dia ada di market, yang suka sama Seodan tuh bukannya si Kapten Ri, tapi si Go Sung-jun. Karena Go Sung-jun ini suka cewek yang eksklusif, suka cewek yang independen, yang reserved, yang loyal, gitu. Jadi sebenarnya kayak kita juga sebagai bisnis, walaupun aku punya frozen food aku sama frozen food orang lain tuh beda. Karena yang aku tawarkan adalah, misalkan, aku tawarkan tanpa MSG dan tanpa preservatifnya. Aku tawarkan ini bisa loh cuma pakai di microwave 4 menit. Aku tawarkan sisi eksklusivitasnya. Kalau aku tuh bersih, premium gitu. Aku tuh bisa menjadi menjadi teman ketika kalian kerja. Jadi walaupun kalian kerja, kalian nggak bakal kelaparan. Gitu. Aku nunjukin sisi itunya di story yang aku buat ke konsumen gitu. Tapi ini hari ini aku nggak akan ngomongin brand, ini kejauhan. Cuman kalau misalkan ngomongin marketing in a whole, susah banget sih ngelepasin brand sama bisnis dan marketing gitu. Jadi aku kasih ilmu ini sedikit biar kebayang sebenarnya brand itu apa gitu. Nah ini next. Tadi kan kita udah pertama tadi kan kita udah tahu nih kalian harus benar-benar execute maunya bisnis apa sebenarnya gitu. Nah sekarang yang kedua adalah define your ideal customer, atau kita bisa sebut dengan define target market gitu kan. Kalau misalkan kita bilang target market itu berat banget kan kesannya. Tapi gini deh, kalau kalian udah tahu nih misalkan, oke, aku mau buat bisnis frozen food gitu. Nah, aku tuh ngebayangin nih sebagai yang punya bisnis, aku ngebayangin kira-kira bisnis aku ini mau dibelinya sama siapa ya? Konsumen aku tuh siapa? Nah, aku langsung ngebayangin bener-bener yang spesifik. Nah, siapa sih sebenarnya target market kita? Target market kita itu adalah orang-orang yang kamu mau jualan mereka. Dan mereka juga butuh kamu gitu. Sama deh kayak tadi si Yoon Se-ri gitu. Yoon Se-ri-nya harus mau sama si Kapten Ri, Kapten Ri-nya juga harus mau sama Yoon Se-ri. Biar ada transaksi gitu kan. Nah, makanya kita juga sebagai pebisnis harus cari target market yang emang kita mau jualin, dan target marketnya itu juga emang butuh produk kita. Jadi kita ada cintanya tuh berbalas gitu. Nggak mungkin dong, kan nggak mau dong kalau jualan nggak ada yang beli gitu. Nah, jadi kalau misalkan pas dalam stage defining ideal customer, kita tuh harus benar-benar mikirin secara spesifik dan imagine, kalau perlu tuh pakai gambar-gambar gitu. Konsumen kita tuh targetnya, kita mau targetin konsumen yang seperti apa sih? Usianya berapa, gendernya apa, level educationnya seperti apa, pekerjaannya berapa, income-nya berapa, di mana sih tinggalnya, atau misalkan kayak orangnya tuh seperti apa sih, nilai-nilai apa yang dipegang sama di hidupnya dia, attitude-nya seperti apa, lifestyle-nya gimana, sukanya apa, dia tuh terpengaruh sama apa sih biasanya,
prioritas di hidupnya tuh apa. Terus gimana nih mereka kalau misalkan lagi belanja gitu, habit belanjanya gimana. Terus biasanya mereka kalau misalkan belanjain uang, itu lokasinya kemana aja gitu. Mereka tinggal di mana gitu kan. Negaranya di mana, kotanya di mana, di daerah seperti apa sih? Apakah itu di daerah pedesaan, di mana mungkin limited akses cara jual belinya gitu. Atau emang di perkotaan yang banyak banget terekspos sama beberapa channel penjualan gitu. Nah, ini aku kasih case example lagi ya, biar kalian nggak bingung. Kalau Eat and Fit itu, aku tuh menyangsang target kalangan menengah atas gitu ya. Mereka tuh orang-orang yang pasti minimal udah S1 gitu. Terus mereka itu sudah bekerja, income-nya aku nggak, ya mungkin yang nggak usah disebut lah ya. Terus mungkin personality-nya adalah orang-orang yang emang sibuk di kerjaannya, tapi mereka juga punya anak dan punya suami gitu. Nah, kalau udah punya anak kan mereka harus buat empati dan lain-lain gitu kan. Mana sempat masakin lagi buat suami gitu kan. Makanya mereka beli nih si Eat and Fit ini. Karena kenapa? Karena Eat and Fit ini makanan rumahan, pasti suami aku suka gitu misalkan. Terus juga gampang buatnya, tinggal dipanasin doang di teflon atau di microwave 5 menit, selesai gitu kan. Gitu. Jadi kita harus spesifik ini. Terus kita pikirin lagi, kira-kira orang-orang seperti ini itu biasanya spending time-nya kemana sih? Oh, main Instagram terus misalkan. Oh, mereka tuh sebenarnya tuh nggak bisa masak orang-orangnya gitu. Kayak mereka masih nggak tahu nih cara membedakan bumbu, misalkan bumbu lada dicampur apa sama apa, mereka tuh masih nggak tahu gimana. Makanya mereka jarang masak. Makanya kalau dengan ada Eat and Fit ini, mereka malah jadi senang nih. Mereka bisa ikutan pura-pura masak, tapi tetap enak gitu. Jadi bener-bener spesifik itu dibayanginnya gitu. Karena gini deh, ibarat kata ya, kalau kalian mau deketin cowok, tapi kalian nggak tahu cowok itu sukanya apa, hobinya apa, berkeliaran di mana, gimana kalian mau marketing ini gitu kan, mau ngedeketinnya juga bingung kan, gitu. Benar-benar harus be as specific as possible biar kena gitu, biar ketika kita berkomunikasi, biar ketika kita berpapasan sama mereka itu nyambung gitu. Nah, sekarang kan tadi udah nih, kita udah defining kan mau bisnis apa, terus target marketnya siapa. Nah, sekarang emang udah waktunya kalian buat do the action gitu. Kalian harus create strategi, gimana sih caranya untuk mendapatkan si target market kalian ini. Sebenarnya marketing strategi itu analisanya ada banyak ya. Bisa dianalisa dengan ada beberapa gitu, ada 4P, ada 7P gitu. Tapi mungkin karena ini waktu juga cuma 30 menit, jadi aku sharingnya yang simpelnya aja, yang basicnya aja nih 4P gitu ya. Ada placement, product, price, and promotion. Nah, jadi tuh kalian harus menanyakan ke diri kalian sendiri nih, ke bisnis kalian. Pertama nih, dari segi produk. Produk apa sih atau service apa yang mau kalian tawarkan ke konsumen? Nah, ketika kalian udah menanya ini, kalian tuh harus make sure bahwa performance dari produknya atau service dari produknya tuh harus memenuhi ekspektasi dari konsumen gitu. Jadi emang harus bagus dan harus memenuhi ekspektasi mereka. Nah, yang kedua, kira-kira nih, berapa sih harga yang harus aku kasih ke konsumen gitu. Harganya ini harus memenuhi harganya ini harus win-win solution buat kalian dan buat konsumen gitu. Bukan win solution sih, bukan win solution, sorry. Aku nggak bisa ngomong kata win-win solution. Harga ini harus menarik atau atraktif buat kalian dan juga buat konsumennya gitu. Kenapa? Karena harus harus menarik buat kalian. Kenapa? Karena kan kalau kalian jualan kan ada modal nih. Pasti harus melebihi harga modal dong. Itu satu. Yang kedua, harganya juga harus menarik buat konsumen. Mungkin kalau kalangan menengah maunya harganya yang standar gitu kan. Tapi kalau misalkan buat kalangan atas, mungkin kalau misalkan harga kemurahan juga dia nggak percaya gitu, malah nggak menarik gitu. Nah yang ketiga, placement nih. Jadi kira-kira produknya ini atau servisnya ini mau dijualnya di mana ya? Atau mau dipromosiinnya lewat mana gitu. Itu penting. Kenapa? Kita harus make sure bahwa kita meletakkan produknya itu tuh di tempat yang emang dilewatin sama konsumen kita. Contohnya, misalkan Eat and Fit nih. Kan tadi aku bilang kan, kalau Eat and Fit itu adalah orang-orang yang sukanya main Instagram, sukanya browsing terus, gitu-gitu kan. Atau yang nggak punya banyak waktu. Ya udah, berarti aku harus reaching my market online gitu. Lewat apa? Lewat Instagram, lewat e-commerce gitu. Dijualnya lewat situ. Gitu. Kenapa? Karena emang mereka di rumah terus, pakai handphone terus gitu. Nah, jadi ibaratnya gini, aku menyangsangnya tuh targetnya Instagram gitu. Kenapa bukan Twitter? Karena simply target market aku nggak buka Twitter. Jadi ngapain aku buang-buang waktu ibaratnya untuk manage Twitter aku, di mana konsumen juga nggak akan datang ke Twitter aku gitu.
Jadi kita harus pinter-pinter nih, pinter-pinter mengutilize channel yang ada biar kita bisa tepat sasaran komunikasinya dan penjualannya gitu. Yang terakhir, promosi. Jadi gini, gimana sih caranya kita bisa membuat sadar konsumen-konsumen di luar sana bahwa kita tuh ada loh gitu. Gimana caranya? Dengan iklan kah? Dengan words of mouth kah? Dengan promosi kah? Gitu. Atau mungkin dengan insentif kah? Mungkin misalkan ada apa sih tuh MLM gitu. Misalkan kamu jualin deh, kalau kamu jualin nanti dikasih insentif apa gitu. Jadi ibaratnya gimana caranya kita bisa bikin mereka tuh notice sama kita gitu. Nah, jadi kita udah belajar nih ya hari ini bahwa 3 pelajaran penting yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, digital business is on the rise. Yes, bisnis digital tuh sekarang lagi meningkat banget. Jadi kalau misalkan kalian mau berjualanlah kategori-kategori yang penting seperti kayak makanan, baju, personal care, hobi atau entertainment, aksesoris dan service, itu harus di digital gitu. Yang kedua, Indonesia itu gede banget loh marketnya, ada 250 juta jiwa. Ya masa sih kalian nggak bisa dapetin sedikitnya gitu? Kita bisa kalau misalkan pakai marketing strategi yang tepat gitu. Nah sekarang nih, kan kita udah ngomongin nih tadi business idea, udah ngomongin basic marketing in general. Ya udah sekarang it's time for you to actually execute gitu, benar-benar dilakukan. Kamu decide deh mau apa sih produk atau service yang bisa kamu tawarkan. Terus yang kedua, kalian define lagi tuh konsumen ideal kalian tuh seperti apa sih? Yang ketiga, strategi seperti apa nih biar kalian bisa menggait orang-orang itu gitu. Thank you semuanya. Udah sih gitu aja. Semoga bermanfaat dan aku sangat-sangat menunggu pertanyaan-pertanyaannya karena kan aku suka banget nih jawabin pertanyaan-pertanyaan. Oke. Sekian dari aku. Akhirnya kita sudah belajar banyak materi terkait apa peluang-peluang bisnis yang nanti kita bisa cari di pandemi ini. Kemudian kita basic-basic digital, basic-basic marketing ya. Ini kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita 3 orang terlebih dahulu. Silakan teman-teman di sini siapa yang mau nanya, open mic ya, atau mau lewat chat boleh. Sok, dipersilakan.